Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 631 sampai bab 635. Bab 631 Secercah Harapan Terakhir. Namun, tidak peduli betapa dia tidak menyukai Joe penghasut guntur. Saat ini, saya khawatir teknik pemicu petir ini adalah kartu truf terakhirnya yang menyelamatkan nyawa. Meskipun dia tidak yakin apakah dia akan selamat jika dia menggunakan teknik menggambar guntur ketika dia terluka parah. Tapi lebih baik mati di tangan orang lain daripada mati di tangan sendiri. Di depannya, Feng Yuanhuo berjalan dengan langkah yang ganas dan menakutkan. Mungkin karena dia tahu Wu Yun tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Saat dia berjalan pergi, dia berbalik dengan ganas dan meraung, "Wu Yun, jika kamu bisa memaksaku menggunakan api langit untuk membakar roh, kamu dapat beristirahat dengan tenang bahkan jika kamu mati. Jangan khawatir, seperti yang kamu katakan, aku benar-benar tidak tahan api langit menyala. Serangan balik roh ada di sini." Tiba-tiba, aku melihat matanya sama menakutkannya dengan pedang, menatap Wu Yun. "Jadi, di jalan menuju neraka, aku akan mencarimu, aku akan membuat jiwamu terbang menjauh, dan kamu tidak akan pernah bereinkarnasi." Sambil mengaum. Namun kecepatan di bawah kakinya sudah semakin cepat. Namun, pada saat ini, mata Wu Yun dingin dan tegas, dengan bantuan teknik mata tajam. Dia memperhatikan setiap gerakan Feng Yuanhuo, yang menyerang dengan ganas di depannya. Feng Yuanhuo, yang berada di bawah langit yang terbakar, tahu bahwa dia pasti akan mati, jadi dia benar-benar bersedia mempertaruhkan nyawanya. Tapi Wu Yun tidak ingin mati. Meski melihat situasi di depannya, peluang dia untuk bertahan hidup sangat kecil, dia tetap harus mencobanya. Dia masih memiliki banyak urusan yang belum selesai. Perjanjiannya dengan Luo Yao untuk pergi ke alam dewa untuk menemukannya belum selesai. Dia belum menjadi alkemis tingkat 8, dan belum menyelesaikan rasa sakit tubuh Roh Kudus Bailing. Di Akademi Xingyu, Dekan Lama Du Xingning dan Wakil Dekan Qi Xiuyuan masih di penjara langit, menunggu dia menyelamatkan mereka. Meskipun Wu Yun terluka parah, kesadarannya sangat jelas. Dia tahu bahwa dia akan mati. Bukan nyawanya yang mati. Justru hal inilah yang membuat keinginan Wu Yun untuk bertahan hidup begitu kuat di dalam hatinya. Bahkan jika dia menggunakan teknik menggambar guntur, dia harus melakukan segala kemungkinan untuk meminimalkan serangan balik. Hasil terbaiknya adalah membunuh Feng Yuanhuo secara langsung hanya dengan satu petir. Dengan cara ini, reaksi buruk yang dialaminya akan diminimalkan. Itu sebabnya Wu Yuncai tidak mengambil tindakan. Dia sedang menunggu Feng Yuanhuo mencapai jangkauan serangan terbaiknya tanpa pertahanan apapun. Di depan, Feng Yuanhuo semakin dekat. Tiba-tiba, Wu Yun mengertakkan gigi, matanya menyipit, dan diam-diam dia berkata di dalam hatinya, "Sekarang." Saat berikutnya, saya melihatnya melakukan gerakan tangan yang sulit namun cepat. Raungan keras keluar dari mulutnya. Seni menarik guntur. Tiba-tiba, aura menakutkan menyapu dirinya dalam sekejap. Tiba-tiba, langit tertutup awan gelap dan guntur menggelegar. Aura menakutkan ini bahkan membuat Feng Yuanhuo, yang berada di bawah api langit yang menyala-nyala, merasakan bulu kuduknya berdiri. Tampaknya pembunuhan tanpa akhir dalam pikirannya telah membuat dia sadar. Saat ini, Yulin, yang datang dari Akademi Xingyu di kejauhan, tidak jauh. Dia segera merasakan kekuatan mengerikan ini. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami tidak akan menghakimi. Ini adalah seseorang yang menggunakan seni bela diri yang sangat menakutkan. Karena keterampilan bela diri ini memicu salah satu kekuatan paling menakutkan di dunia. Kekuatan guntur. Namun, dia tidak memikirkan Wu Yun dan Feng Yuanhuo, dia awalnya datang ke arah ini.
Tapi dia salah mengira ada orang tersembunyi yang kuat melakukan sesuatu di sini. Ia benar-benar mengubah arah dan terbang menuju tempat lain. Dari sudut pandang tertentu, teknik pemicu petir ini sangat membantu Wu Yun. Bahkan jika dia menggunakan teknik menggambar guntur nanti, Yulin mungkin akan tiba dan menemukannya. Saat itu, Wu Yun mungkin sudah benar-benar mati. Matanya kembali ke medan perang. Saya melihat Feng Yuanhuo setelah merasakan penekanan aura ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah guntur yang menggelinding di langit. Di awan gelap, guntur dan kilat ungu setebal ember bergulung seperti naga raksasa. Dia seharusnya ketakutan dan mundur dari pemandangan mengerikan ini. Sangat disayangkan saat ini, tidak ada kata takut sama sekali di matanya. Dia tidak berhenti bergerak. Saat ini, telapak tangan kanannya berjarak kurang dari setengah meter dari Wu Yun. Pergilah ke neraka. Tidak peduli berapa banyak kartu yang kamu miliki, aku masih bisa membunuhmu. Dia meraung dengan ganas. Menghadapi pukulan fatal Feng Yuanhuo, Wu Yun tidak memihak. Jepit tangan dengan kuat dengan tangan Anda. Melihat angin telapak tangan Feng Yuanhuo berjarak kurang dari 2 inci dari dadanya. Saat ini, mata Wu Yun tiba-tiba menjadi dingin. Di langit, guntur meledak. Hanya suara gemuruh yang terdengar. Saat berikutnya, petir setebal ember jatuh. Itu meledak ke arah tubuh Feng Yuanhuo. Pada saat yang sama, Wu Yun merasakan kram yang tak tertandingi di tubuhnya, dan dengan suara keras, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Jelas sekali, dia terluka parah dan bahkan tidak tahan terhadap serangan petir. Namun ketika dia melihat guntur hendak mengenai tubuh Feng Yuanhuo, dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membuat tubuhnya meringkuk dengan cepat. Dia benar-benar menghindari petir ini. Pada saat yang sama, tubuh Feng Yuanhuo yang berjongkok ditembak seperti ketapel. Itu dikeluarkan langsung ke sisi kiri Wu Yun. Saat ini, hanya cibiran yang terdengar dari sisi kiri. Mendampingi cibiran itu adalah angin kencang dan tajam. Kilatan kepanikan melintas di mata Wu Yun, dan dia tidak tahan terhadap serangan petir. Namun dia justru berhasil dihindari oleh Feng Yuanhuo. Namun sulit untuk menghentikan banjir, karena sekarang sudah mulai terjadi, tidak ada lagi ruang untuk itu. Sekalipun itu berarti kematian, Feng Yuanhuo harus diledakkan sampai mati. Ledakan. Ledakan. Wu Yun mengertakkan gigi dan menyerah begitu saja. 2 petir jatuh pada saat bersamaan. Kali ini, tidak peduli seberapa kuat Feng Yuanhuo, dia tetap tidak bisa melarikan diri. Dia menghindari satu, tapi sambaran petir lain menimpanya. Pada saat yang sama, Wu Yun memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya benar-benar pucat, dan bahkan kesadarannya mulai kabur. Brengsek. Wu Yun mengertakkan gigi dan mengutuk dalam hatinya. Dia tahu bahwa luka dalam kali ini mungkin berarti lolos dari kematian. Organ dalamnya sudah mengalami trauma oleh Feng Yuanhuo. Pada saat ini, di bawah serangan ketiga petir ini, kerusakan organ dalam telah mencapai titik di ambang fragmentasi. Sambil menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dia menoleh dan menatap Feng Yuanhuo. Dia belum mati. Seluruh tubuh meringkuk di tanah, terpelintir dan meronta. Sebuah lubang hitam hangus muncul di perutnya akibat disambar petir. Pada saat ini, mungkin kekuatan roh pembakaran api surgawi telah berlalu. Ekspresinya sangat menyakitkan, dan dia tidak tahu apakah itu karena serangan balik dari Skyfire Burning Spirit atau lubang di perutnya. Sepasang mata menatap Wu Yun. Aku tidak tahu emosi apa yang ada di matanya. Syok, takut, marah. Mungkin ada penyesalan. Tapi apapun yang terjadi, dia tidak akan selamat. Wu Yun merasa lega melihat Feng Yuanhuo mati dengan matanya sendiri. Namun begitu emosinya yang tegang mereda, pandangannya langsung menjadi kabur, dan dia hampir pingsan. Dengan luka dalam yang begitu mengerikan, mungkin dia tidak jauh dari kematian. Bab 632 Yulin tiba. Di tempat lain,
Yulin akhirnya menemukan tempat di mana gelombang besar murid yang dilintasi Wu Yun dan binatang buas itu disembuhkan. Melihat begitu banyak korban jiwa di sini, Yulin sangat marah. Setelah mengetahui bahwa bahkan penguasa alam Yuan He telah mati, wajah Yulin menjadi lebih ngeri. Cepat menanyakan seluk-beluknya. Dia bertanya dengan marah, di mana Wu Yun, kemana dia pergi? Di mana Feng Yuanhuo, tidak bisakah dia membunuh Wu Yun? Seorang kultivator alam voli menunjuk ke depan dan berkata, mereka pergi ke arah itu, Direktur Feng dan Li Qi telah sudah mengejarnya. Mata Yulin tiba-tiba mengembun, menatap ke arah yang dia tunjuk. Wajahnya sedikit berubah, ini bukanlah arah yang memicu mantra guntur yang menakutkan sebelumnya. Apalagi dia baru saja datang dari tempat itu. Wu Yun tidak ditemukan. Tiba-tiba, kilatan kepanikan muncul di mata Yulin. Mungkinkah? Tiba-tiba, dia tidak bisa lagi tenang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun, dia hanya muncul begitu saja dan menjauh dalam sekejap. Di tempat lain, Wu Yun menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya. Kesadarannya kabur, kelopak matanya terasa berat, dan dia hampir pingsan. Tapi dia mengertakkan gigi dan berkata pada dirinya sendiri lagi dan lagi. Anda tidak boleh koma, sekali Anda koma, Anda mungkin akan mati total di sini. Belum lagi apakah ia bisa pulih dari luka dalam akibat serangan balik di tubuhnya. Selama dia tidak sadarkan diri, dia tidak akan pernah bangun dalam waktu singkat. Di belakang, ada lebih dari selusin pembudidaya di alam langit. Mereka pasti akan datang setelah mereka menyelesaikan masalah di sana. Ketika saatnya tiba, bukankah saya akan berada di bawah belas kasihan orang lain saat saya koma? Tapi yang dia tidak tahu adalah apa yang dia khawatirkan sedang terjadi. Selain itu, mereka yang datang bukanlah para penggarap alam langit. Tapi Yulin. Tidak, aku tidak bisa mati, aku ingin hidup, aku tidak bisa mati. Wu Yun berjuang untuk berdiri. Jika ingin bertahan hidup, hal pertama yang perlu dilakukan adalah meninggalkan tempat ini. Namun dia berjuang beberapa kali tanpa hasil. Saat ini, Wu Yun sudah sedikit berkecil hati. Dia tahu bahwa mustahil untuk meninggalkan tempat ini sendirian. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Wu Yun. Dia memikirkan satu solusi terakhir. Meskipun dia tidak yakin apakah ini akan berhasil, ini mungkin adalah kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. Saya melihatnya mengeluarkan peta gunung, sungai, dan binatang dari ring penyimpanan. Dengan desakan pikirannya, dia ingin mengendalikan monster dan membiarkannya melarikan diri bersamanya. Wu Yun tidak yakin apakah jiwanya masih bisa berperan dalam kebingungannya saat ini. Tapi mungkin juga karena izin Tuhan. Ini berbeda dari yang lain. Jiwa Wu Yun tidak terhubung dengan kesadarannya. Namun dengan semangat bela dirinya. Selama jiwa bela diri itu abadi, jiwa ilahi tidak akan lemah. Itu adalah badak bercula raksasa yang sama dari sebelumnya. Melihat kemunculan badak bercula raksasa, Wu Yun menghela nafas lega. Namun saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk naik ke punggung badak bercula raksasa tersebut. Dia menggunakan kekuatan kesadaran terakhirnya untuk mengendalikan jiwanya dan memberikan instruksi terakhir kepada badak bertanduk raksasa. Biarkan badak bercula raksasa membawa Anda sejauh mungkin dari sini. Setelah instruksi selesai, Wu Yun pingsan sepenuhnya. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, Wu Yun tidak punya kendali atas hal itu. Itu tergantung pada apakah teknik pengendalian binatang jiwa ilahi masih dapat memberikan efek pada badak bertanduk raksasa setelah dia tidak sadarkan diri. Tapi sebelum dia koma, Wu Yun memiliki keraguan di benaknya. Keraguan ini adalah tentang tubuh suci yang abadi. Karena kami telah berada dalam pertempuran sengit sebelumnya. Wu Yun tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dalam pertempuran ini, tubuh suci abadi hampir tidak memainkan peran apapun. Wu Yun juga sangat bingung dengan hal ini. Bukan karena dia tidak menggunakannya saat Feng Yuanhuo menyerangnya.
Hal pertama yang dia pikirkan adalah tubuh suci abadi. Namun anehnya, tubuh suci abadi tidak menunjukkan reaksi dan sepertinya menghilang. Bahkan sebelum transformasi, ia berada dalam kondisi pertama, tubuh suci abadi dalam kondisi pembentukan kembali fisik. Itu juga dapat memainkan peran pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dalam setiap pertempuran. Tetapi mengapa setelah dibaptis oleh lautan energi spiritual dan memasuki alam kedua, tubuh suci yang tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dihancurkan itu tiba-tiba berhenti bekerja? Jika tubuh suci abadi dapat bekerja, mungkin Wu Yun tidak akan terluka parah. Mungkinkah aku terlalu bersemangat untuk sukses dan tubuh suci abadi gagal? Ini adalah pertanyaan terakhir yang bergema di benak Wu Yun sebelum dia koma. Namun tak lama kemudian, Wu Yun benar-benar pingsan. Di tempat lain, Yulin sangat cepat. Segera mereka mencari ke seluruh area sekitar. Namun tidak ada jejak Wu Yun yang ditemukan. Bahkan sedikit pun jejak pertempuran tidak ditemukan. Rasanya semakin aneh. Setelah beberapa kebingungan, dia akhirnya mengarahkan pandangannya ke tempat di mana kekuatan guntur yang mengerikan baru saja dipicu. Karena dia takut ada orang yang sangat kuat di sini, Yulin telah mencari sejauh 2 kilometer dari sini. Belum diketahui apa yang terjadi di sini. Tapi setelah beberapa pencarian, dia harus mengembalikan pandangannya ke sini. Meski agak sulit dipercaya, ini adalah kemungkinan terakhir. Aku sudah mencari kemana-mana. Kecuali jika guru akademi sebelumnya di dunia bola voli menipunya, Wu Yun pasti berada dalam kisaran ini. Setelah ragu-ragu sejenak, Yulin akhirnya terbang menuju ke sini. Tapi di saat yang sama, dia juga waspada. Jika memang ada orang kuat yang mengguncang dunia di sini, Yulin bisa mundur secepat mungkin. Namun, begitu dia memasuki tempat ini, ekspresinya langsung berubah. Rasanya semakin salah. Meski masih ada aura samar kekuatan petir di sini. Tapi sepertinya tidak ada jejak orang kuat yang bertarung di sini. Dengan tingkat kultivasinya, jika memang ada orang kuat dengan level itu bertarung di sini, dia bisa merasakannya dengan segera. Terlebih lagi, aura semacam itu, meskipun itu hanya sisa kekuatan, pasti akan menekannya sampai batas tertentu. Tapi kekuatan di sini yang bisa menarik perhatiannya adalah kecuali kekuatan samar guntur yang belum hilang, tidak ada nafas lain. Akhirnya Yulin melihat adegan pertarungan yang cukup tragis. Meskipun Feng Yuanhuo dan Li Da sama-sama guru di Akademi Tianhuo, mereka sekilas masih dikenali olehnya. Cepat terbang ke bawah. Dia pertama kali mendarat di samping tubuh Li Da. Setelah pemeriksaan singkat, dia segera membuat keputusan dan berkata pada dirinya sendiri dengan ragu, Li Da, yang berada di alam Yuanhe tingkat pertama, meridiannya terputus dan membunuhnya dengan satu gerakan. Siapa yang melakukannya? Mungkinkah itu menjadi Wu Yun? Yulin berbisik pada dirinya sendiri. Tapi jelas dia dengan cepat menolak gagasan ini. Wu Yuncai berada di alam dewa. Bahkan jika dia menggunakan cara apapun untuk membunuh Li Da, sangat mustahil untuk membunuhnya dengan satu gerakan. Kecuali Li Da berdiri di sana dan membiarkan dia memukulinya. Matanya menyapu dan menatap Feng Yuanhuo, yang berada di tempat lain di mana kematiannya bahkan lebih tragis. Ketika dia berhenti di samping Feng Yuanhuo dan melihat, pupil mata Yulin semakin menegang. Sekilas dia tahu bahwa lubang hitam hangus di perut Feng Yuanhuo disambar petir. Kemudian, dia memeriksa tubuh Feng Yuanhuo dan menemukan bahwa api suci di tubuhnya telah padam. Bab 633 melarikan diri, kecurigaan. Meridian dan dantian terbakar abis hingga menjadi ketiadaan. Jejak kepanikan melintas di wajah Yulin, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, api suci terbakar, dan meridiannya kosong. Apakah ini api surgawi yang membakar jiwa? Apakah benar-benar ada orang kuat yang menghancurkan dunia di sini? Dia benar-benar bisa memaksamu untuk menggunakan teknik terlarang, api surgawi. Huo Fenling. Apakah itu Wu Yun? Tidak, tidak mungkin, dia tidak akan pernah sekuat itu. Semakin Yulin memikirkannya,
semakin dia merasakan ada sesuatu yang salah. Salah. Meskipun dia tidak yakin apakah keduanya dibunuh oleh Wu Yun, kematian mereka pasti ada hubungannya dengan Wu Yun. Namun, semakin aku memikirkannya, semakin menakutkan jadinya. Dari mantra guntur yang menakutkan sebelumnya, hingga Li Da terbunuh seketika dengan satu gerakan. Kemudian Feng Yuanhuo meninggal dalam kondisi yang sangat mengerikan. Mungkinkah ada ahli yang membantu Wu Yun? Namun, siapa yang akan datang membantunya tiba-tiba? Qi Xiuyuan, Du Xingning. Mustahil. Mereka saat ini dikurung di penjara akademi. Begitu mereka keluar, tidak mungkin mereka tidak mengetahuinya. Wu Xitian. Apakah itu dia? Tapi kenapa dia melakukan ini? Bahkan jika dia ingin menyelamatkan Wu Yun, tidak perlu membunuh orang-orang ini. Bukan, ini bukan Wu Xitian. Tapi siapa lagi selain Wu Xitian? Yulin berdiri di sana, menatap sekeliling dengan waspada. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa menyeramkan. Seolah-olah dia takut orang kuat tiba-tiba muncul di sekitarnya dan membunuhnya seketika. Setelah beberapa saat, Yulin terdengar berbisik pada dirinya sendiri, saya harus segera memberitahu Huo Ying dan Ni Yuan tentang masalah ini. Tidak peduli apakah ada orang kuat yang tersembunyi untuk membantu Wu Yun, saya tidak akan pernah bisa menangani masalah ini sendirian. Begitu dia selesai berbicara, dia melintas dan menghilang dari tempatnya. Sebelum pergi, Yulin memerintahkan para penggarap alam langit untuk datang dan mengambil kembali tubuh kedua orang ini. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia bergegas ke Akademi Tianhuo. Namun, justru karena kepanikan dan kecerobohan Yulin, Wu Yun terselamatkan. Meskipun Yulin adalah wakil presiden dari Xingyu College, tapi dia pada dasarnya pemalu dan curiga dan lebih suka menakut-nakuti dirinya sendiri. Pada saat ini, seluruh perhatiannya terfokus pada pria luar biasa kuat yang dia bayangkan. Tidak ada jejak sama sekali di tanah. Jika Fire Eagle atau Ni Yuan ada di sini, saya khawatir mereka akan tahu jika mereka memberi sedikit perhatian. Noda darah di tanah belum mengering, namun terlihat samar-samar, berangsur-angsur menjauh ke satu arah. Jelas sekali bahwa itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh seseorang yang melarikan diri setelah terluka parah. Selama Anda memiliki otak dan sedikit pemikiran, Anda dapat menebak bahwa meskipun orang ini bukan Wu Yun, dia tidak dapat dipisahkan dari Wu Yun. Sayangnya, Yulin telah pergi dan petunjuk ini tidak mungkin ditemukan lagi. Di kejauhan, Wu Yun benar-benar pingsan. Untungnya, semuanya tidak berjalan sesuai rencana terburuknya. Yang mengendalikan badak bercula satu adalah roh. Dan jiwa terhubung dengan bayangan dewa perangnya. Kesadarannya hanya bertanggung jawab memberi perintah. Pada saat ini, meskipun kesadarannya tidak sadarkan diri, instruksi telah dikeluarkan sebelum dia jatuh pingsan. Oleh karena itu, selama jiwa bela dirinya tetap abadi, jiwa ketuhanannya tidak akan hilang. Karena jiwa tidak akan hilang, wajar jika monster tersebut masih bisa dikendalikan. Jika tidak, badak bercula satu yang tidak terkendali ini pasti sudah lama menginjak-injak Wu Yun sampai mati. Saat ini, saya melihat badak bercula satu berlari dengan liar, sangat cepat. Ia menjalankan perintah terakhir Wu Yun sebelum dia pingsan, berlari sejauh mungkin. Di punggungnya, ia membawa Wu Yun, yang sudah lama pingsan. Saya tidak tahu kemana perginya jika terus berjalan seperti ini. Di tempat lain, Yulin telah tiba di Akademi Tianhuo. Kamar Wakil Dekan. Fire Eagle berdiri dengan marah dan berkata, apakah kamu serius? Apakah direktur akademik kita Feng Yuanhuo dan guru Li Da sudah mati? Yulin mengangguk, lalu menceritakan keseluruhan ceritanya. Tentu saja, semua yang dia katakan adalah apa yang dia dengar dan tebak. Mendengar ini, alis Fire Eagle perlahan berkerut. Maksudmu, ada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang membantu Wu Yun secara diam-diam. Dan kamu tidak ingin kami tahu siapa orang itu? Yulin berkata,
Saya kira begitu, dan menurut spekulasi saya, kemungkinan besar itu adalah Wu Xitian, karena saya berada jauh pada saat itu. Saya telah melihat dengan jelas kekuatan guntur yang menakutkan, tetapi saya benar-benar tidak dapat memahami motif Wu Xitian melakukan ini. Wajah Fire Eagle tampak sedikit jelek. Dia menatap Yulin beberapa saat, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu tidak mungkin Wu Xitian. Dia tidak perlu melakukan ini. Ada hal lain yang mencurigakan tentang masalah ini." Setelah beberapa saat, Fire Eagle bertanya lagi, "Dalam beberapa hari terakhir, Wu Xitian berada di Akademi Xingyu Mu. Wu Yun sudah lama tidak dibawa kembali, apakah dia mengatakan sesuatu?" Yulin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, sejak hari itu, dia telah bermeditasi di ruangan yang aku atur untuknya, dan aku tidak pernah melihatnya lagi sejak itu." Fire Eagle mengerutkan kening dan berkata, "Ayo pergi ke Akademi Feilong dulu dan beritahu Ni Yuan tentang masalah ini. Bagaimanapun, dialah kepala perencana masalah ini. Serahkan kesulitan apapun padanya untuk diselesaikan." Mata Yulin ada kilatan ketakutan, dan jelas bahwa dia masih takut pada Ni Yuan. Namun, ketika dia melihat Fire Eagle pergi, dia menahan peluru dan mengejarnya. Di saat yang sama, sudah terjadi ledakan di luar. Dalam beberapa hari terakhir, tersebar luas bahwa Du Xingning dan Qi Xiuyuan memerintahkan Wu Yun untuk meracuni diakon kota Fusu. Awalnya, semua orang tidak begitu percaya. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa bahkan leluhur seperti Wu Xitian, yang telah bersembunyi di dunia selama ratusan tahun, secara pribadi maju untuk mencari keadilan. Du Xingning dan Qi Xiuyuan juga pernah dipenjara di penjara Akademi Xingyu. Saya tidak bisa tidak mempercayainya. Di saat yang sama, mereka juga mulai menaruh perhatian besar terhadap masalah ini. Sekarang, semua orang menunggu hasilnya, yaitu Wu Yun melarikan diri. Di mata kebanyakan orang, Wu Yun melarikan diri karena takut akan kejahatan. Namun masih banyak orang yang memilih untuk percaya pada Wu Yun, Qi Xiuyuan dan Du Xingning. Terutama Direktur Akademik baru Akademi Seni Bela Diri. Meskipun dia tidak terlalu mempercayai Wu Yun, dia sangat mempercayai Qi Xiuyuan dan Du Xingning. Baru setelah dia mendengar berita itu, dia tiba-tiba mengerti bahwa Wu Yun telah memberitahunya hari itu untuk tidak mengizinkan siapapun di luar akademi masuk akademi. Dan jangan beritahu siapapun tentang keberadaannya mengenai keseriusan masalah ini. Namun siapa sangka dia berbalik dan memberitahu orang-orang dari Akademi Xingyu tentang keberadaan Wu Yun. Meskipun saya tidak tahu apa konsekuensinya. Tapi bagaimanapun juga, ini terkait dengan keselamatan wakil dekan dan master sekte Du. Saat ini, dia juga diliputi penyesalan. Namun, sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Satu-satunya rencana sekarang adalah menunggu Wu Yun muncul. Tapi mereka yang menunggu Wu Yun muncul bukan hanya orang-orang dari Akademi Seni Bela Diri. Semua orang menunggu Wu Yun muncul. Mereka ingin melihat kebenaran tentang masalah ini. Apakah Du Xingning dan 3 orang lainnya yang merencanakannya, atau ada hal lain yang tersembunyi di baliknya? Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Wu Yun menolak ditangkap dan dibunuh, begitu banyak elit dari berbagai rumah yang diutus untuk menangkapnya. Namun dia mulai ragu dengan gagasan ini. Bahkan mereka yang sebelumnya sangat yakin bahwa Wu Yun tidak akan melakukan ini mulai ragu-ragu. Bahkan orang-orang di Akademi Seni Bela Diri mulai bimbang. Sejauh yang mereka tahu, orang-orang ini ada di sana untuk membawanya kembali ke akademi, bukan untuk membunuhnya. Jika Wu Yun benar-benar tidak bersalah, tidak ada yang salah dengan dirinya. Jadi mengapa dia menolak ditangkap? Apalagi mereka juga mulai berspekulasi. Di belakang Wu Yun, mungkin ada orang yang lebih berkuasa yang tersembunyi. Di balik layar, mungkin Akademi Seni Bela Diri yang mengendalikan semua ini. Kalau tidak, dengan kekuatan Wu Yun, bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak orang?
Bab 634 Penyesalan. Selain itu, ada beberapa pembudidaya alam Yuan He di antara orang-orang ini. Tanpa keraguan, perilaku Wu Yun secara langsung mendorong Akademi Seni Bela Diri ke garis depan badai, hampir tidak bisa kembali lagi. Bahkan reputasi Akademi Seni Bela Diri anjlok. Ini benar-benar memenuhi keinginan Ni Yuan, Fire Eagle dan ketiga bajingan itu. Tapi bagaimana orang pemakan melon ini bisa tahu? Penangkapan macam apa ini? Itu hanyalah keheningan. Jika Wu Yun tidak membunuh orang-orang ini, kebenaran dari masalah ini tidak akan pernah bisa dipublikasikan. Sekarang, hanya Wu Yun yang bisa membalas dirinya sendiri dan kepolosan Qi Xiuyuan dan Du Xingning. Segera, masalah ini sampai ke telinga Du Xingning dan Qi Xiuyuan di penjara. Mendengar ini, keduanya sangat terkejut. Bahkan mereka tahu bahwa Wu Yun memiliki banyak harta rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Dia juga tidak tahu bagaimana Wu Yun bisa membunuh begitu banyak orang dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan Wu Yun hanya di alam transformasi ilahi. Tampaknya, mereka tidak akan pernah seperti orang luar dan percaya bahwa ada orang berkuasa yang membantu di belakang layar. Ini sungguh mustahil. Orang berkuasa manakah yang memiliki begitu banyak waktu luang untuk membantu Anda menyelesaikan perselisihan seperti itu? Di mata mereka, hal semacam ini hanyalah hal sepele. Jika bukan karena keagungan kota Fusu, bahkan Wu Xitian pun tidak akan repot-repot memperhatikannya. Anda dapat mengetahui sesuatu dari sikapnya akhir-akhir ini. Meskipun perintahnya adalah menghidupkan kembali Wu Yun. Tapi dia tidak peduli apakah Wu Yun benar-benar hidup atau mati. Kalian boleh membuat masalah sebanyak yang kalian mau di luar, aku akan menunggu dengan tenang. Semuanya ditentukan. Meski begitu, masalah tersebut tetap menarik perhatiannya. Di dalam kamar, Wu Xitian tiba-tiba membuka matanya. Ada ekspresi terkejut di matanya. Dia bergumam, Wu Yun. Alam ilahi tingkat ke-8. Membunuh 3 pembudidaya Yuan He berturut-turut. Setelah waktu yang lama, senyuman muncul di sudut mulutnya. Sudah lama sekali tidak ada pemuda yang begitu menarik di benua timur. Aku khawatir Beidalu pun tidak ada kan? Hehe, itu menarik. Setelah mengatakan ini, dia menutup matanya lagi. Jelas, dia tidak siap ikut campur dalam masalah ini. Namun, Wu Xitian tetap acuh tak acuh. Mungkin, bagi Wu Yun, ini adalah hal yang baik. Beberapa hal, tidak peduli betapa berbahayanya, Wu Yun harus perlahan belajar menghadapinya sendiri. Inilah kesulitan yang harus dilalui oleh orang kuat dalam perjalanannya menuju pertumbuhan. Di masa lalu, ketika menghadapi para kultivator yang kuat itu, seseorang akan selalu membela dia. Dari awal sebagai pelindung sekte Fei Yun, hingga kemudian menjadi dekan Universitas Dancheng, Ling Yuanwu. Lalu dia pergi ke Akademi Seni Bela Diri Qi Xiuyuan dan Du Xingning. Kali ini, tidak ada yang membantunya. Wu Yun harus menanggung seluruh situasi sendirian. Keberadaannya masuk akal. Dari sudut pandang tertentu, ini bisa dianggap sebagai rintangan yang harus dia lalui dalam perjalanannya menuju pertumbuhan. Jika Anda tidak bisa mengatasinya, maka itu adalah takdir Anda. Saat ini, Huo Ying dan Yulin sedang bergegas ke Akademi Fei Long. Di tempat lain, badak bercula satu menggendong Wu Yun di punggungnya dan melarikan diri ke jarak yang tidak diketahui. Bagaimanapun, ia juga merupakan binatang ajaib di alam transformasi ilahi tingkat 8. Meski sangat besar, kecepatannya tidak lambat. Beberapa jam kemudian, bepergian melewati gunung dan punggung bukit beberapa kali. Mungkin dia terlalu lelah untuk berlari. Saya melihat badak bercula satu tergeletak dengan 4 kaki dan jatuh ke tanah, mulutnya berbusa dan terengah-engah. Wu Yun mungkin adalah orang pertama dalam sejarah yang mampu melelahkan monster alam transformasi ilahi sejauh ini. Wu Yun, yang sedang koma, berguling. Berbaringlah di tanah. Nafasnya lemah, tapi untungnya dia belum mati.
Adapun apakah dia bisa bertahan, itu tergantung pada keberuntungan Wu Yun. Tempat ini terletak di pegunungan, namun nampaknya pegunungan tersebut tidak besar. Memang ada monster, tapi mereka semua makhluk lemah. Melihat badak bercula satu di alam transformasi dewa ada di sini, semua orang sudah menyingkir. Di tempat lain, Fire Eagle dan Yulin akhirnya tiba di Akademi Feilong. Tapi Ni Yuan masih belum keluar dari pengasingan. Keduanya cemas. Langsung pergi ke ruang retret Ni Yuan. Ni Yuan, yang dipaksa keluar dari pengasingan, juga memasang ekspresi marah di wajahnya. Dia memarahi dan bertanya, apa yang terjadi? Lalu Fire Eagle buru-buru memberitahu Ni Yuan satu persatu apa yang terjadi. Setelah mendengar ini, ekspresi Ni Yuan tiba-tiba berubah. Ekspresi mematikan muncul di matanya. Dia mengumpat dengan marah, sampah, dua sampah, kenapa kalian berdua tidak bisa pergi ke sana secara langsung? Apakah kalian masih meragukan Wu Xitian? Aku bahkan bertanya-tanya bagaimana kalian berdua bisa mendapat posisi wakil dekan dengan otak bodoh kalian. Jika Wu Xitian mau lindungi Wu Yun, mengapa harus melalui begitu banyak liku-liku? Yulin dan Huo Ying sepertinya sudah menebak hasil ini. Diam. Benar saja, setelah beberapa saat, Ni Yuan perlahan menjadi tenang. Dia menatap kedua orang ini. Nada suaranya berangsur-angsur menjadi lebih tenang, dan dia berkata, semua tebakanmu tidak perlu. Tidak mungkin Wu Xitian, apalagi pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi. Satu-satunya kemungkinan adalah Wu Yun memiliki harta karun yang menantang surga yang tersembunyi di tubuhnya yang dapat memicu kekuatan guntur. Pada titik ini, mata Yulin tiba-tiba bergerak. Ada desas-desus di benaknya, dan saat ini dia ingin menghancurkan dahinya dengan telapak tangan. Dia diam-diam mengutuk bahwa dia benar-benar bodoh karena melupakan hal sebesar itu. Ketika tanah harta karun surgawi disedot hingga kering sebelumnya, dia berspekulasi bahwa Wu Yun memiliki harta yang sebanding dengan senjata suci. Kali ini aku benar-benar melupakannya. Sekarang Ni Yuan mengingatkannya, dia baru ingat. Dapat dikatakan bahwa saya sangat menyesal. Saya terus mengatakan kecerobohan di hati saya. Sebelumnya di lokasi kematian Feng Yuanhuo dan Li Qi. Dia sebenarnya ditakuti oleh pria kuat tersembunyi yang dia bayangkan, dan dia bahkan tidak memeriksa jejak di tempat kejadian. Terlebih lagi, ketika Feng Yuanhuo menggunakan roh pembakaran api surgawi, dia pasti mengalami pertempuran besar dengan Wu Yun. Kekuatan guntur yang menembus perut Feng Yuanhuo mungkin disebabkan oleh harta karun yang aneh. Mata Yulin menjadi semakin membara. Harta karun langka yang bisa memicu kekuatan guntur. Sepertinya dia benar. Benda yang ada pada anak itu setidaknya adalah senjata suci, atau bahkan lebih kuat. Apalagi mungkin Wu Yun terluka parah saat itu. Jika Anda telah mencari di sekitar dengan hati-hati pada saat itu, Anda mungkin dapat menemukan Wu Yun. Sayangnya, sudah terlambat. Sekarang, saya khawatir Wu Yun telah melarikan diri jauh, dan saya tidak tahu di mana dia bersembunyi. Sial, aku baru saja melewatkan harta karun yang langka. Yulin merasa menyesal bahkan di dalam perutnya. Ni Yuan dan Huo Ying melihat Yulin tiba-tiba terlihat sangat jelek. Ni Yuan bertanya, apa? Apa yang terjadi? Yulin pulih dari penyesalannya dan berpura-pura santai. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Senior Ni, saya pikir Anda harus bertanggung jawab atas keseluruhan situasi secara pribadi. Jika terjadi kesalahan, nyawa kita bertiga akan dipertaruhkan. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan apa yang dia ketahui. Berbicaralah. Apalagi saat ini, dia juga mulai merencanakan bahwa dia harus menemukan Wu Yun terlebih dahulu. Jika tidak, harta langka, yang setidaknya sebanding dengan senjata suci, tidak akan jatuh ke tangannya. Bab 635 krisis ada di mana-mana. Setelah beberapa saat, Ni Yuan terdengar berkata, jika aku tidak keluar, aku khawatir kalian berdua yang kalah pun akan mati di tangan Wu Yun.
Dia mendengus dingin dan menatap kedua pria itu dengan mata dingin. Dia memerintahkan, Yulin, kamu segera kembali ke akademi. Jangan waspadai Wu Xitian. Seluruh akademi Xingyu harus dipertahankan di semua tingkatan. Tidak peduli apa, Wu Yun tidak boleh diizinkan melihat Wu Xitian. Api elang, kamu bekerja sama sepenuhnya dengan Yulin. Sederhananya, kamu bisa langsung pergi ke Akademi Xingyu dan tinggal di sana. Jika Wu Xitian bertanya, katakan saja kamu bekerja sama dengan Yulin untuk menangkap Wu Yun. Setelah jeda, dia berkata lagi, setelah kejadian ini, rumor pasti akan menyebar keluar, tapi bagi kami, bukan itu masalahnya. Ini bukannya tanpa manfaat. Setidaknya, perlawanan putus asa Wu Yun telah menjadi fakta. Kebanyakan orang mungkin akan berpikir bahwa Wu Yun memiliki hati nurani yang bersalah. Reputasi akademi, seni bela diri, Qi Xiuyuan, dan bahkan Du Xingning akan anjlok, yang akan mempengaruhi aneksasi kita di masa depan. Akademi seni bela diri masih sangat berguna. Fire Eagle dan Yulin saling memandang, masing-masing dengan rencana mereka masing-masing, dan keduanya mengangguk berulang kali. Bagaimana dengan Wu Yun yang melarikan diri? Apakah kita masih perlu mengirim orang untuk mencegahnya? Menghadapi pertanyaan Fire Eagle, Ni Yuan merenung sejenak. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Ketika saatnya tiba, selama kita membangun sedikit momentum, banyak orang dengan sendirinya akan mencari Wu Yun untuk kita. Bayangkan saja, seluruh benua timur mencari Wu Yun, yang jauh lebih efektif daripada kita berinisiatif mengirim orang ke sana. Tanpa tempat untuk melarikan diri, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyelinap ke Akademi Xingyu dan menemui Wu Xitian sesegera mungkin. Pada saat itu, Anda tetap berpegang pada Xingyu Academy, hehe. Dia belum menyelesaikan kata-katanya, tapi maksud kata-katanya sudah sangat jelas. Jelas. Luar biasa, luar biasa. Ini harus direncanakan oleh senior Ni sendiri. Kali ini, Wu Yun pasti tidak akan bisa terbang. Fire Eagle memuji tanpa melewatkan kesempatan. Ni Yuan melambaikan tangannya dan berkata, berhenti bicara omong kosong dan lakukan apa yang aku katakan. Senior Ni, lalu kamu. Fire Eagle berbalik dan mengambil 2 langkah, berbalik dan berhenti berbicara. Mata Ni Yuan dingin dan dia berkata, tentu saja aku punya rencanaku sendiri. Terakhir kali, kamu membiarkan Wu Yun melarikan diri. Kali ini, jika kamu mengatur pertahanan di Akademi Xingyu, kamu tidak akan melewatkannya lagi, kan? Tidak, selama dia berani datang. Kali ini tidak akan ada cara baginya untuk melarikan diri. Fire Eagle bersumpah dengan tangan di tangan, dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa bersama Yulin, bergegas kembali ke Akademi Xingyu. Begitu dia meninggalkan Akademi Feilong, wajah Fire Eagle langsung berubah dingin. Dia mengertakkan gigi dan berkata, dasar orang tua sialan, kami juga wakil dekan. Dia tidak memperlakukan kami sebagai manusia, bajingan. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Yulin lagi dan berkata, saudara Yulin, bersiaplah. Masalah ini sudah selesai. Setelah Qi Xiuyuan dan Du Xingning mati, kami akan mencoba membunuh bajingan tua Ni Yuan ini, bah. Yulin mengangguk setuju, tetapi saat ini semua perhatiannya tertuju pada Wu Harta Karun Yun. Dia hanya memikirkan bagaimana cara menyingkirkannya dan bertindak sendiri. Tidak banyak pemikiran untuk menangani Fire Eagle. Fire Eagle mengira Yulin ditakuti oleh Ni Yuan, jadi dia tidak terlihat begitu aktif, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia bahkan menghiburnya, saudara Yulin, jangan dimasukkan ke dalam hati. Penghinaan Ni Yuan kepada Anda harus dianggap sebagai kemarahan orang mati sebelum kematiannya. Ini akan segera berakhir. Begitu Ni Yuan jatuh ke tangan kita, bukan? Apakah kamu tidak akan membiarkan kami menghancurkanmu? Akademi Feilong. Setelah keduanya pergi, mata Ni Yuan bersinar dengan niat membunuh. Melihat ke kejauhan dengan dingin. Dia berkata pada dirinya sendiri, kalian berdua pecundang,
Ketika masalah ini selesai, aku akan memastikan kalian mati tanpa tempat pemakaman. Kemudian, cibiran gembira lainnya muncul di wajahnya. Harta karun eksotis. Harta karun langka yang bisa memicu kekuatan guntur. Hehe, Wu Yun, awalnya aku hanya ingin mengambil kembali peta gunung, sungai, dan binatang, tapi sekarang sepertinya kamu punya banyak barang bagus. Ni Yuan, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena kamu, kemana aku akan pergi untuk menemukan harta langka ini? Dari nada suara Ni Yuan, sepertinya dia sudah menganggap barang-barang di Wu Yun sebagai miliknya. Jelas sekali, langkah Ni Yuan sengaja untuk mendukung Falcon dan Yulin. Biarkan mereka tinggal di Akademi Xingyu dan tinggal bersama Wu Yun. Hanya dengan cara inilah tindakan Anda dapat bermanfaat dan tidak diketahui oleh orang lain. Saya ingin bertanya, bagaimana Ni Yuan, yang tahu bahwa dia memiliki harta karun, bisa berdiri dan menonton? Bagaimana dia bisa benar-benar duduk santai dan menunggu Wu Yun jatuh ke dalam perangkap? Pada saat itu, setelah Wu Xitian mengetahui bahwa Wu Yun memiliki harta karun yang begitu besar, bagaimana dia masih bisa mendapatkan bagiannya? Kali ini, dia harus pergi sendiri. Dapat dikatakan bahwa Fire Eagle adalah satu-satunya yang tidak memikirkan harta karun Wu Yun yang tidak perlu. Baik Ni Yuan dan Yulin punya rencana masing-masing. Adapun Fire Eagle, bukan karena dia tidak tertarik dengan harta karun itu, dia hanya ingin berurusan dengan Wu Yun terlebih dahulu sebelum membahas harta karun eksotis itu. Meski masing-masing punya pemikirannya masing-masing. Namun rencananya tetap tidak berubah. Segera, Ni Yuan, Huo Ying, dan Yulin diam-diam mengeluarkan perintah pada saat yang bersamaan. Kirim beberapa kroni terpercaya di akademi dan ikuti rencana yang mereka diskusikan sebelumnya. Mulai mempublikasikan penangkapan Wu Yun. Tapi mereka tidak akan sebodoh itu untuk memberitahu Wu Yun bahwa dia membawa harta karun. Rilis saja beritanya, tidak peduli siapa itu, selama mereka menemukan Wu Yun. Mereka dapat mengajukan permintaan apapun yang dapat mereka penuhi ke salah satu dari 3 perguruan tinggi besar. Kondisi seperti itu penuh dengan godaan yang fatal bagi setiap orang di benua timur. Segera, berita itu menyebar ke seluruh benua timur seperti wabah. Jika ditempatkan sebelumnya, saya khawatir betapapun menggiurkannya kondisinya, banyak orang yang tidak bisa bertindak serempak. Bagaimanapun, masalah ini terkait dengan reputasi dan kepolosan Qi Xiuyuan dan Du Xingning dari Akademi Seni Bela Diri. Mereka tetap harus berpikir matang sebelum mengambil tindakan. Namun sejak terakhir kali Wu Yun menolak penangkapan dan membunuh seseorang, baik itu Akademi Seni Bela Diri, reputasi Du Xingning dan Qi Xiuyuan masih terpuruk di hati setiap orang. Hampir semua orang percaya bahwa Wu Yun memiliki hati nurani yang bersalah. Ditambah lagi dengan dampak godaan yang fatal tersebut. Garis pertahanan terakhir yang terkumpul di hati mereka hancur total. Tanpa disadari, memburu Wu Yun telah menjadi tugas semua orang di seluruh benua timur. Siapapun yang berani mengucapkan kata-kata baik kepada Wu Yun akan segera disingkirkan oleh semua orang. Bahkan dari Akademi Bela Diri sendiri, banyak orang yang ikut mengejar Wu Yun. Kekuatan yang memiliki masalah dengan Wu Yun. Xing Yunfeng, Lembah Linglong dan pasukan lainnya langsung bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Xiao Jin dan Bai Lier masih mengasingkan diri dan belum mengetahui hal ini. Setelah Dong Yuyuan mengetahui hal ini, dia sangat cemas hingga dia melompat-lompat. Dia secara alami percaya pada Wu Yun, tapi dia tidak punya pilihan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Di saat yang sama, di pegunungan yang tidak diketahui, Wu Yun masih belum sadarkan diri, menderita trauma pada organ dalamnya. Di bawah kemampuan perlindungan tubuh otomatis Taisang Martial God Jue, dia mulai pulih secara perlahan. Namun apakah Wu Yun dapat bertahan hingga luka internalnya pulih masih belum diketahui. Namun, Wu Yun sedang koma. Dia tidak tahu bahwa seluruh benua sedang memburunya.
Meski lokasinya relatif tersembunyi jika dilihat dari situasi saat ini. Saya khawatir seseorang akan segera datang ke sini. Wu Yun hari ini, tidak peduli apakah dia berhasil bertahan hidup atau tidak, dikelilingi oleh bahaya.